hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, tadi apa yang dibaca kita tentang apa? Tentang tempe. Tempe itu terbuat dari apa tadi? Dari kedelai. Macam apa tadi prosesnya? Pakai apa dibuatnya? Pakai teknologi pangan, memakai ragi. Ragi itu diapakan tadi Rita? Raginya? Nah, ragi tempe itu dilarutkan atau ditaburkan di atas kacang kedelai. Nanti kacang kedelai itu kita diamkan, nanti dia berubah menjadi tempe. Itu contoh proses teknologi pangan, pakai ragi dari kacang kedelai berubah dia menjadi tempe. Ada paham belum? Ada yang dikatakan nggak? Nanti kita bentuk 5 kelompok, gunanya bisa diskusi tentang manfaat teknologi pangan. Sudah itu kita mau tampil ke depan per kelompok membacakan hasil manfaat dari teknologi pangan yang telah kita diskusikan. Bisa dah? Coba kelompok mana yang mau tampil dulu, tunjuk tangan. Yang kelompok sebelah sini boleh ke depan semuanya. Nah, dengarkan bahwa ada pembacaan hasil diskusi. Manfaat teknologi pangan menghasilkan makanan baru. Makanan dapat bertahan lama. Nah, apa manfaatnya dari dua? Oke, yang kedua Makanan dapat bertahan. Pintar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok laki. Sekarang siapa lagi? Kelompok yang berani ke depannya. Yang kelompok sebelah sini. Boleh, maju ke depan. Coba dengarkan nanti ikutannya apa yang hasil diskusinya tadi ya. Ayo, 1, 2, 3. Mengolah makanan agar lebih tahan lama. Menghasilkan makanan yang baru. Apa tadi katanya? Makanan baru. Menghasilkan makanan baru, terus Membuat makanan tahan. membuat makanan tahan. Kita dapat apa jawaban aku? Kita mau mengukur volume air menggunakan botol dan gelas. Nih, ini ada 2 botol. Satunya botolnya agak besar, satunya agak kecil. Caranya kita tuangkan dulu airnya. Ini ya, tekan dulu ya. Apa ini yang tuangkan dalam botol? Tekan dulu ya. Ada pesan nggak? Tuangkan dalam botol. Yang lain perhatikan. Ya, masukkan ke situ. Kita hitung ya, ini berapa? 1 gelas. Ini berapa? 1 gelas. Masukkan dalam botolnya. Yang lain perhatikan. Awas tumpah. Berapa kalau 1 gelas? Lagi dia. Silakan lagi. Edo juga. Berapa gelas? Berapa tadi? 3. Coba kita lihat. Sudah penuh belum? Belum. Ya, coba kita lihat. Berapa gelas? Tengok ke depan. Berapa gelas untuk mengisi botol ini? Ada berapa? Tidak sampai tadi 4 gelas. Ada berapa tadi dia? Ada 3,5 gelas untuk mengisi botol ini. Ini botolnya ukuran sedang.
Baru berapa gelasnya? Sudah penuh belum? Belum. Nah, sekarang kita lihat. Sudah penuh belum? Nanti ada berapa gelas? 2,5. Karena ini masih sisa. Yang ini tadi ada berapa? 3,5. Kalau yang ini 2,5. Kenapa beda ukurannya? Volumenya? Karena botolnya lebih kecil. Volume airnya mengikut ukuran botol, mengikut bentuk dan mengikut ukurannya. Nah, alat satuan baku yang bisa kita pakai untuk mengukur volume air tadi nih gelas. Kalau ini tadi 3,5, kalau ini 2,5. Ada yang mau tanyakan tak? Ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang setiap kelompok tadi ibu kasih tugas mengukur volume airnya dengan botol yang ibu beri masing-masing. Nanti menampilkannya di depan. Nih. Tadi sudah mengukur kan? Dapatnya ini tadi ukurannya gelasnya dapat berapa? 3 gelas. Coba kelompok yang situ sebelah sini maju ke depan. Nah, kelompok yang kita sudah mengukur airnya. Sudah dapatnya berapa gelas? 4 gelas. Oke. Boleh duduk. Tunggu ini lagi. Kelompok Arif sudah mengukur. Sudah dapatnya berapa gelas? 3,5. Oke, tepuk tangan. Nah, boleh duduk. Kelompok yang kedua di situ. Kelompok Arif. Berapa Arif dapatnya? Dapat 3,5. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, semuanya coba. Kalau sudah, buka halaman 57. Halaman 57. Halaman 57. Siapa yang mau membaca yang halaman 57? Haris, coba baca Haris. Ini memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Titi dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Titi tidak ingin memaksakan kehendak. Titi paham bahwa semua orang suka pedas. Titi memiliki tegangan rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Nani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan terhadap menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat kebiasaan orang lain. Oke, tadi Haris membacakan tentang perbedaan sifat. Kenapa dianya tadi tidak mau mengalah? Siapa yang tidak mau mengalah? Yang tidak mau mengalah siapa? Halo, yang tidak mau mengalah di dalam teks tadi siapa? Siti atau Edo? Edo tidak mau
memiliki sifat yang keras dan kepala. Dia ingin membuat yang lain, sementara yang lain itu ingin membuat tempe mendong. Kira-kira sifat macan itu bagus apa tidak? Tidak bagus. Kalau kita bekerja sama, kita harus punya sifat yang mengalah. Tidak boleh mengikuti keinginan kita. Namanya kita bergotong royong bekerja sama. Nah, kita harus mengalah supaya pekerjaan kita nanti selesai. Kalau tidak ada yang mau mengalah, satunya keras, nanti pekerjaannya tidak selesai. Malah